Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Akhbar, serta jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan majelis ta'lim, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang ikut secara online dari mana saja. InsyaAllah semoga kita semuanya senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya jemaah sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat hidup. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Dan langsung teringat, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan penyakit, wabil khusus saudara kita Pak Zainuddin ya, Bang Jai yang sekarang masih terbaring di rumah sakit melawan penyakitnya. Kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, dan bisa bergabung kembali bersama kita dan bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dijaga kesehatan kita, dilindungi kita dari segala macam bala, segala macam musibah, penyakit, fitnah, dan apapun yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari-hari munasabah Maulid Nabi ini. Kita lebih sering lagi bersalawat atas beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua redaksi salawat yang dibuat oleh para ulama kita semuanya bagus. Jadi tidak usah ragu-ragu, kalaupun ada orang yang sengaja menyebarkan berita, jangan baca salawat ini, jangan baca salawat itu, karena itu ada yang musyrik lah, ada yang macam-macam lah, maka tidak usah dengarkan mereka. Maka kita dengarkan guru-guru kita, semua salawat bagus kita baca. Lalu yang tidak bagus siapa? Yang tidak bersalawat. Dan lebih tidak bagus lagi yang menyalahkan orang yang bersalawat. Pokoknya intinya salawat, minimal sallallahu alaihi wasallam.
Mau yang lebih panjang boleh, mau yang panjang banget boleh. Yang hafal silakan yang panjang-panjang. Yang tidak hafal yang pendek-pendek saja. Yang penting bersalawat. Selanjutnya mari kita kembali kepada pelajaran kita. Juga ini munasabahnya dengan suasana Maulid, jadi pas juga ini kita bahas kembali kitab Khulasatun Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita Maulid itu setiap saat, bukan hanya tanggal 12 Rabiul Awal, tetapi kita bermaulid setiap saat. Setiap kali kita mengenang kehidupan kelahiran baginda Rasulullah SAW, ya sebetulnya kita memperingati maulid. Bahkan Nabi sendiri setiap hari Senin berpuasa, dan ditanya kenapa Anda berpuasa pada hari Senin, kata beliau, innahu yaumun wulidtu fihi, atau kama qala Rasulullah, di hari itulah aku dilahirkan. Ini jelas sekali. Jadi beliau memperingati kelahirannya. Jadi kalau ada orang, mana dalil maulid? Ya kasih saja itu. Ini dalilnya nih. Nah, kalau dia nggak mau, berarti dia nggak paham dalil. Ya, jadi selain kita harus punya dalil, juga harus paham dalil. Karena banyak orang punya dalil, nggak paham dalil. Jadi punya dalil dan paham dalil. Ya, jadi Nabi setiap pekan, setiap hari Senin minimal, itu beliau mengingat hari kelahirannya, dan beliau peringati kelahirannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita yang lalu. Sekarang poin-poinnya, di antaranya yang pertama, dakwah Nabi kepada Islam, dakwah Nabi kepada para kabilah-kabilah, mengajak masuk Islam. Kemudian permulaan Islamnya orang-orang Ansar. Kemudian Bai'atul Aqabah yang pertama jilid 1. Kemudian Bai'atul Aqabah jilid 2. Itu kira-kira poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, dhalla ar-rasulu 10 sanawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Yad'u Quraisyan ila din, mengajak bangsa Quraisy kepada Islam. Billini warifqi, dengan cara lemah lembut dan kesantunan. Inilah dasar dakwah. Nabi mengajak orang-orang Quraisy yang ketika itu terkenal sangat kasar, ya, sangat bengis. Tapi Nabi menghadapi dengan lemah lembut, dengan kesantunan. Jadi dasarnya dakwah itu memang harus santun. Dan dakwah secara bahasa itu artinya mengajak orang makan. Mengajak orang itu namanya dakwah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita ngajak orang makan, kita lemah lembut apa kasar? Makan. Atau mari makan, silakan makan. Ya, kalau makan, ya kita kasar kepada tamu ketika makan, bisa-bisa keselak. Ya, kita lemah lembut ya. Itu dasar dari kata dakwah. Jadi Nabi selama 10 tahun berdakwah, mengajak orang-orang Quraisy kepada Islam dengan billin dan rifq, dengan lemah lembut dan penuh kesantunan kasih sayang.
Falamma ra'a syiddata inadihim, tapi tatkala beliau melihat makin kerasnya permusuhan mereka kepada Islam, kepada Nabi, wa ta'assubahum alaihi, dan begitu fanatiknya memusuhi Nabi, wa man'ahum nasyraddin, dan betapa mereka melarang penyebaran Islam. Mereka melarang jangan sampai Islam tersebar. Kharaja fis sanatil hadiyati asyara, maka beliau keluar pada tahun 11 kenabian. Ilal qabaili fi aswaqihim, menuju kepada kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab, dan beliau datangin di pasar-pasar mereka. Jadi di Arab ketika itu ada dua pasar, Bapak Ibu sekalian. Ada pasar untuk jualan ya kebutuhan sehari-hari. Yang kedua pasar orang, di situ orang berkompetisi dalam syair, ya sastra. Jadi karena orang Arab dari dulu ini terkenal sastranya tinggi, ya dari sejak zaman jahiliyah. Ya, itu pula lah kenapa Islam diturunkan di tengah-tengah Quraisy, karena memang dari segi linguistik kebahasaan, memang bahasa Quraisy inilah yang bisa mewakili, yang bisa mengakomodir bahasa Al-Quran. Makanya bahasa Al-Quran itu tinggi sekali. Itu yang dipakai orang-orang Quraisy. Nah, kenapa Nabi mendatangi kepada pasar dalam dua makna ini? Karena disitulah orang berkumpul. Ya, kira-kira pasar itu sepi apa ramai? Ya, jelas ramai. Paling tidak lebih ramai dari majelis taklim kan? Ya, jadi di situ banyak orang berkumpul. Kemudian tempat berkumpulnya para sastrawan. Mereka berpantun, mereka menyampaikan syair, dan mereka berlomba. Ada pertandingan-pertandingan. Bahkan kadang-kadang juga ada festival, ada pertarungan. Kadang-kadang juga gulat. Ya, ada gulat, ada seperti yang Nabi pernah lakukan bersama seorang pegulat. Ya, ketika itu namanya Rukana, ya, yang kemudian dibanting oleh Rasulullah SAW dan akhirnya masuk Islam. Itu juga di forum-forum yang terbuka. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa sara yad'uuhum ila din, dan Nabi terus mengajak mereka kepada Islam. Fa kana minhum man yaruddu raddan qabihan, dan ternyata di antara mereka ada yang menolaknya dengan penolakan yang buruk. Seperti yang kita kemarin sudah bahas ketika ke Taif. Ya kan? Dilemparin batu, ya dicaci maki, diperolok-olokkan dan sebagainya. Wa minhum, dan di antara mereka man yaruddu raddan hasanan, ada juga yang menolaknya secara baik-baik. Tidak mau ikut tapi tidak menyakiti. Wa kana min aqbahihim raddan Banu Hanifah, dan di antara kabilah yang paling buruk penolakannya kepada Nabi dan kepada Islam adalah Banu Hanifah. Jama'atu Musailamatil Kadzab, ini adalah para pengikut Musailamah Al-Kadzab. Musailamah sang pembohong. Jadi Musailamah Al-Kadzab ini namanya Musailamah bin Habib Al-Hanifi. Jadi dari Bani Hanifah. Orangnya namanya Hanafi. Kalau perempuan Hanafiyah. Ya. Ini seorang nabi palsu yang sudah ada sejak zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Jadi kalau ada nabi-nabi palsu berikutnya itu adalah keturunan daripada Musailamah Al-Kadzab, sang pembohong. Jadi di antara yang dia dakwahkan itu, dia mengaku nabi dan mengatakan kepada masyarakat bahwa saya berbagi wahyu dengan nabi, dengan Rasulullah. Jadi dia mengakui Nabi Muhammad, tapi dalam hal ini kita berbagi, katanya. Dia berbohong, makanya dinamakan dengan Musailamah Al-Kadzab, Musailamah sang pembohong.
Musailamah ini adalah dibunuh oleh Wahsy. Masih ingat Bapak Ibu sekalian siapa Wahsy? Wahsy itu jemaah kita dulu yang pernah, bukan. Wahsy itu adalah yang pernah membunuh siapa? Masih ingat kalau umroh kita ke gunung apa? Masih lupa ya? Ke Jabal Uhud kita ziarahi siapa di sana? Sahabat yang terkenal pamannya Rasulullah siapa? Hamzah. Siapa yang membunuh Hamzah? Ya, itu Wahsy. Ya, Wahsy disuruh oleh Hindun sebelum masuk Islam, dua-duanya belum masuk Islam. Dan sampai ketika dibunuh itu jantungnya diambil dan digigit, dikunyah oleh Hindun itu. Itu yang menombak dia adalah Wahsy. Nah kemudian Wahsy ini setelah masuk Islam, dia merasa berhutang budi kepada Islam. Dia menyesal sekali pernah membunuh paman Rasulullah SAW yang dikenal dengan siapa namanya? Dengan singa Allah. Ya, singa Allah, Hamzah, paman Rasulullah SAW. Lalu dialah yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab ini di perang Yamamah. Ya pada tahun 634 Miladiyah. Jadi inilah yang paling buruk penolakan mereka kepada dakwah Islam pada baginda Rasulullah SAW. Siapa namanya? Kabilah apa? Banu Hanifah. Merupakan jamaahnya, ya, pengikut daripada Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi gimana jamaah itu bagaimana gurunya? Ya, gimana orang tua, anak itu bagaimana orang tuanya? Kemudian wa fi sanatil hadiyata asyarah, pada tahun 11 kenabian, qadima Makkah sittatu nafarin, datanglah kepada kota Makkah 6 orang, min Arabi Yathrib, dari bangsa Arab Yathrib. Yathrib itu nama dari kota Madinah. Jadi sebelum hijrah Nabi ke Madinah namanya apa? Yathrib. Apa? Yathrib. Ya, Yathrib. Untuk apa? Lil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Ya, menunaikan ibadah haji ala mereka. Ya, ala mereka. Karena haji ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad datang. Nah, ini yang datang ini adalah berasal dari kabilah Khazraj. Ya, kabilah di Madinah yang terkenal itu ada 2. Yang pertama Aus dan yang kedua Khazraj. Dan kedua kabilah ini ternyata berasal dari Yaman. Dan kabilahnya namanya kabilah Azad. Jadi orang Arab Madinah itu aslinya dari Yaman. Ya. Jadi asli orang Madinah itu berasal dari Yaman. Tapi mereka ini bersaudara, Aus dan Khazraj, turunan dari suku Azad di Yaman. Tetapi ketika sampai di Madinah, memperebutkan lahan-lahan, ya, yang mereka saling, karena Madinah ini tanah subur, lagi-lagi motivasi ekonomi. Jadi yang terjadi di masyarakat itu bukan intoleransi agama sebetulnya, bukan, tapi intoleransi ekonomi lebih banyak. Tapi mengatasnamakan agama yang dikambing hitamkan selama ini. Tapi intoleransi ekonomi itu mereka kuasai. Ya. Lalu mereka bersaudara, berebut harta, akhirnya mereka bermusuhan dan akhirnya berperang. Dan tahu Bapak Ibu sekalian, berapa lama Aus dan Khazraj berperang? Itu turun-temurun sampai dikatakan 107 tahun. Hanya gara-gara tanah, gara-gara harta. Jadi kalau ada orang, ada saudara yang bermusuh-musuhan dengan saudaranya gara-gara harta, itu keturunan daripada siapa? Aus dan Khazraj. Tapi sampai di Cipinang ya. Padahal Yathrib di Madinah. Tapi karakternya itu sama dengan orang Aus dan Khazraj. Sama dengan misalnya harta Karun. Karun itu
200 kilo dari kota Kairo. Ya, Qarun, tenggelamnya Qarun pada zaman Nabi Musa, begitu banyak hartanya. Tapi setiap kali ada orang menggali sumur, menemukan ada barang antik, dikatakan apa? Harta apa? Harta karun. Kok bisa sampai di Cipinang gitu? Padahal jauh sekali di Mesir. Fada'ahumun nabiyyu ilal Islam. Lalu 6 orang tadi itu yang datang dari Madinah, dari Yasrib, diajak, didakwahi oleh Nabi SAW kepada Islam. Wa ila muawanatihi fi tablighi risalati rabbih, dan diajak untuk membantu Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah ajaran Islam, dakwah Islam. Jadi 6 orang ini diajak sama Nabi, yuk kita sama-sama bantu saya untuk menyebarkan Islam. Fa amanu bihi wa saddaqu. Lalu 6 orang ini semuanya beriman kepada Nabi, wa saddaquhu, dan mereka percaya kepada beliau. Wa qalu, dan mereka berkata, fima bainahum, di antara mereka, wallahi demi Allah, innahun nabiyyul ladzi ta'idu nabihil yahud. Sesungguhnya dialah nabi yang selama ini dijanjikan kepada kita oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi karena di Madinah itu ada suku Aus dan Khazraj sebagai penduduk asli pribumi. Nah, kemudian ada Yahudi. Yahudi ini memang tidak punya tanah air, tidak punya negara, tidak punya kampung. Jadi bangsa sesat. Tapi sekarang Yahudi di mana-mana menguasai negara-negara sekarang. Dulunya tidak punya negara. Di Madinah mereka bukan pribumi. Pribumi itu Aus dan Khazraj. Asalnya dari Yaman. Lalu Yahudi datang. Nah, Yahudi datang, apa yang dilakukan Yahudi untuk merebut perekonomian Madinah yang subur? Lalu mereka memprovokasi Aus dan Khazraj. Jadi api permusuhan di antara mereka itu dikobarkan lagi. Nah, ketika mereka sibuk berantem, sibuk saling menjatuhkan, maka mereka sibuk untuk menjalankan ekonomi. Nah, ini yang terjadi kita sekarang ini. Kita umat Islam, ya, diadu domba, satu dengan yang lain, satu kelompok, ormas-ormas dibenturkan, masyarakat dibenturkan, lalu ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah-tengah kelalaian kita. Nah, kita sibuk saja, maulid bid'ah, maulid tidak ada, salawat bid'ah, ini haram, ini. Tetapi pada waktu yang sama, musuh-musuh Islam sibuk yang mengambil kekayaan kita, menguasai pasar-pasar kita. Dan ini program, dan banyak umat Islam yang tidak menyadari hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah ini. Amin ya rabbal alamin. Fala yasbiquna ilaihi. Lalu mereka pernah mengatakan, jangan sampai Yahudi mendahului kita. Jadi kan selalu Yahudi mengatakan kepada orang-orang Aus Khazraj, akan datang kepada kita seorang nabi, dan itu nabi berasal dari kami. Jadi klaim Yahudi itu berasal dari Yahudi. Lalu kata mereka, jangan, inilah nabi yang dijanjikan Yahudi, yang selama ini mereka wanti-wantikan nih. Jangan sampai kita kalah dari Yahudi, kita harus duluan beriman kepada nabi itu. Walamma raja'u ila biladihim, dan tatkala 6 orang ini kembali ke negerinya, ke Madinah, dzakaru liqaumihim dzikrar rasul. Mereka ceritakan tentang cerita nabi ini kepada masyarakat yang ada di Yathrib, di Madinah. Wa da'awhum ilal Islam, lalu mereka mengajak kepada Islam. Fantasyara dzikruhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil mudun, dan seketika itu pula disebabkan dari 6 orang inilah, maka nama nabi menjadi viral. Ya, bahasa sekarang kan, lagi terkenal di mana-mana, di semua pelosok-pelosok kota Madinah. Wa hadza huwa badu islami Arab Yathrib, dan inilah pertama kalinya tersebarnya Islam di kota Yathrib atau di kalangan orang-orang Arab Yathrib, terutama di bangsa Aus dan Khazraj. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sanati tsaniyata asyarah, dan pada tahun 12 daripada kenabian, qadima ithna asyara rajulan, datanglah 12 orang.
min Arabil Madinah, dari Madinah. Jadi yang pertama tadi berapa orang? Ya, yang pertama berapa? Halo? 6 orang. Jangan terlalu khusyuk Bapak Ibu ya, khawatirnya tidur. Jadi kalau yang nunduk-nunduk itu khusyuk menghafal, ya bersalawat. Insya Allah, tapi jangan terlalu nunduk karena khawatirnya lewat, ya, tidur. Nah kemudian setelah itu pada tahun berikutnya datang 12 orang, dari 6 menjadi 12. Itu berapa persen itu? Ya, 100%. Jadi dakwah Nabi itu dalam setahun melalui 5 dai ini berhasil 100%, sukses. Datang kemudian 12 orang. 12 orang ini 10 dari Aus dan 2 orang dari Khazraj. Jadi perwakilan dari kabilah. Fajtama'u birrasuli 'indal 'aqabatil ula. Lalu 12 orang ini berkumpul bersama Nabi di Aqabah. Bapak Ibu ketika haji umroh melontar jumroh kan? Apa jumroh yang pertama apa namanya? Bisa dikatakan ula, yang terakhir. Jadi ula, usto, kubro, atau bisa juga ula, usto, Aqabah, yang terakhir. Nah Aqabah ini disitulah berkumpul, ya, berkumpul mereka bersama Nabi, lalu mereka berbaiat, ya, berjanji setia kepada Nabi. Wa bay'u 'alal islami, dan mereka kemudian berbaiat kepada Nabi dengan Islam bisyurutin. Tapi ada syarat yang Nabi sampaikan kepada mereka. Kita perhatikan apa poin-poin syaratnya. Ala alla yusyriku billahi syai'a. Pesan Nabi kepada mereka setelah berbaiat, mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu pertama ya, karena ini persoalan akidah, tauhid. Jadi tidak boleh ada kemusyrikan, tidak boleh musyrik kepada Allah. Kemudian wala yasriku, tidak boleh mencuri. Ini dasar-dasar. Ini mungkin bisa jadi patokan kalau kita mendidik orang ya. Ada orang yang baru masuk Islam, ini poin-poin yang harus kita ajarkan. Pertama, tauhid. Jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan mencuri. Termasuk korupsi, sogok menyogok. Itu turunannya itu semuanya itu. Kemudian, wala yaznu, jangan berzina. 3 poin. Kemudian, wala yaqtulu auladahum. Jangan sampai mereka membunuh anak-anak mereka. Karena dulu ada tradisi, ada kebiasaan, ada membunuh anak, terutama anak perempuan. Setiap lahir anak perempuan dibunuh. Kalau pada zaman Fir'aun, anak laki-laki yang dibunuh. Di zaman jahiliyah, perempuan yang dibunuh. Kalau begitu kan lama-lama habis ya. Lahir perempuan dibunuh, lahir perempuan dibunuh. Lama-lama habis. Ya, tidak ada induknya lagi. Jadi pertama, jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan mencuri. Yang ketiga, jangan berzina. Yang keempat, jangan membunuh anak-anak mereka. Nah, kalau sekarang mungkin orang tidak membunuh anaknya secara fisik ya langsung, tapi mungkin membunuh dengan artinya tidak mendidik mereka, membiarkan mereka dibunuh oleh narkoba, oleh minuman keras, oleh kejahatan-kejahatan di sekolah. Masih ingat Bapak Ibu sekalian, baru beberapa hari yang lalu anak SMP yang dikeroyok oleh teman-temannya pakai seragam SMP, dan akhirnya berita terakhir kita dengar anak itu meninggal dunia. Itu mungkin tidak kurang kontrol dari orang tua. Ya, apa yang terjadi di sekolah mereka kadang-kadang orang tua tidak tahu. Semoga Allah lindungi anak-anak kita dari segala macam kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wala ya'tu bi buhtanin yaftarinahu baina aydihim wa arjulihim. Jangan mereka membuat fitnah yang mereka buat. Fitnah, kebohongan. Wala ya'su fi ma'rufin. Jangan mereka durhaka dalam kebaikan. Jangan menolak kebenaran. Kalau ada kebaikan jangan ditolak. Fa in afau, apabila mereka
Ini dalam syarat baiat. Apabila mereka sudah menunaikan itu, falahumul jannah. Nabi janjikan mereka mendapatkan surga. Wa in asabu min dzalika syai'a. Tapi seandainya pun ada yang melakukan itu, ya, setelah berbaiat, kan ada saja namanya manusia ya. Pasti ada hal-hal yang mereka lakukan di antara itu, syai'an sesuatu, fa amruhum ilallahi, maka kita serahkan urusannya kepada Allah. Insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Kalau Allah berkehendak dia ampuni, kalau Allah berkehendak dia siksa. Serahkan kepada Allah. Sama dengan orang bertanya, bagaimana nasib orang tua kita yang non muslim? Ya, kan dilarang kita mendoakan kan setelah meninggal. Ya, didoakan itu ketika masih hidup. Doakan mereka, ajak mereka, berbuat baik kepada mereka. Tapi begitu orang tua yang non muslim meninggal, selesai kita, tugas kita, tidak boleh kita mendoakan. Lalu bagaimana Ustaz? Itu kan orang tua saya, itu ibu saya, bapak saya. Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Ya. Selesai tugas kita. Kemudian, walamma raja'u ila biladihim, dan ketika mereka 12 orang ini setelah dibaiat kembali ke Madinah, arsala ma'ahumur rasulu, Nabi mengutus bersama mereka man yu'allimuhumul Islam, orang yang akan mengajarkan kepada mereka Islam, wa yufaqqihum fid din, dan diajarkan kepada mereka cara-cara beribadah. Ya, praktek-praktek ibadah, karena agama ini harus dilaksanakan dalam kehidupan. Fantasharal Islamu bisababihim, maka kemudian Islam tersebar ya berkat 12 orang itu plus 1 orang. Masih ingat Bapak Ibu sekalian siapa? 1 orang sahabat yang diutus Nabi menyertai 12 orang itu ke Madinah. Masih ingat? Jangan pura-pura lupa. Ya, kalau jamaah kita ini pura-pura saja nih. Ya. Siapa Bapak Ibu sekalian? Ya, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Ini kalau ada orang tua mau ngasih nama anak atau ngasih nama cucu, ini salah satu nama yang bagus diberikan. Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab. Ya, Mus'ab. Jadi Mus'ab inilah yang diutus oleh Nabi SAW ke kota Madinah untuk berdakwah, menemani 12 orang itu. Dalam satu catatan sejarah dikatakan Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda dari orang kaya yang ada di Mekah, dan beliau dikenal sebagai orang yang hedonis. Jadi penampilannya, kehidupannya ya luar biasa, sampai dikatakan dalam sejarah minyak wanginya Mus'ab bin Umair sebelum hijrah ke Madinah itu dari jarak mungkin 100 meter sudah tercium. Jadi pokoknya kelas tinggi lah, kelas berat ya. Tetapi ketika hijrah di Madinah berubah total, dan ketika beliau wafat kain kafannya saja tidak cukup. Ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Kemudian hatta lam yabqa baitun, berkat dakwah 12 orang plus Mus'ab bin Umair, tidak ada satu rumah, baitun min buyutil Madinah, dari rumah-rumah di kota Madinah, illa wa fihi dzikrul Islam, kecuali di dalam rumah itu sudah ada disebutkan Islam, bahkan ada orang yang masuk Islam. Jadi 12 orang, 13 orang, luar biasa dakwah mereka. Wa fi sanati tsalitsata asyarah minan nubuwah, kemudian pada tahun 13 kenabian, wafada ala Rasul sallallahu alaihi wasallam thalathatun wa sab'una rajulan, datanglah dari Madinah berapa Bapak Ibu sekalian? Pertama 6, setahun kemudian jadi 12, setahun kemudian menjadi berapa? Thalathatun wa sab'un, 3 dan 70, 73. Wamra'atani, dan 2 perempuan. Jadi berapa semua? 75. 73 tambah 2 orang perempuan. Jadi 73 laki-laki ditambah 2 perempuan dari kota Madinah. Jadi dalam setahun berapa persen itu Pak? Dari 12 menjadi 75.
Ya, ratusan persen lah. Fabaya'ur Rasul indal aqabati tsaniyah. Lalu mereka pun berbaiat kepada Nabi di Aqabah untuk yang kedua kalinya, baiat yang kedua. Kenapa selalu di Aqabah di daerah Mina? Karena ini momentum ibadah haji. Jadi kalau haji ini orang berkumpul ramai, datang dari segala penjuru. Kemudian ala ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Baiatnya, mereka tidak menyembah kepada Allah. Agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini mengukuhkan kembali tentang akidah, ya, tentang makna syahadat. Wa an yamna'u ar-rasul, dan agar mereka nanti menolong Nabi idza hajara ilaihim, kalau nanti suatu ketika Nabi hijrah kepada mereka ke kota Madinah. Tsumma akhraju itsna asyara naqiban minhum. Kemudian dari 75 orang ini lalu mengeluarkan atau memilih 12 nakib. 12 semacam ketua kelompok. Jadi 75 dibagi 12 kelompok. 12 orang ini memimpin beberapa orang. Faqala lahumur rasul. Lalu Nabi berkata kepada mereka, kepada 12 orang ini. Jadi dipilih, ya, dari 75 dipilih oleh Nabi yang akan menjadi duta-duta dakwah. Lalu kata Nabi, antum wukala'u ala qaumikum bima fihim. Kalian adalah perwakilan kaum kalian, umat kalian. Kufala'u ka kafalatil hawariyina li Isa ibni Maryam. Posisi kalian, Nabi pilih 12 seperti posisi para penolong Nabi Isa yang dinamakan dengan Hawariyun. Wa qala al-Hawariyun dalam Al-Qur'an kan, Hawariyun itu adalah orang-orang penolong Nabi Isa, kepercayaan Nabi Isa, dan jumlahnya 12 orang. Jadi Nabi mengikuti polanya pengikut Nabi Isa. Dipilih 12 nakib, 12 perwakilan. Wa ana kafilun ala qaumi. Dan akulah sebagai perwakilan yang senantiasa menyantuni kaumku, kata Nabi. Faraja'u ilal Madinah, lalu mereka kembali kepada Madinah. Fantasyaral islamu fiha, dan tersebarlah Islam di kota Madinah. Aktsaru minal marratil ula, dan semakin banyak lagi daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin dari 75 menjadi berapa dan seterusnya. Tidak disampaikan lagi, tidak disebutkan lagi angka-angkanya. Lamma alimat Quraisyun binti syari' Islam fil Madinah. Ketika orang Quraisy mengetahui Islam di kota Madinah semakin tersebar, tidak terbendung. Loh, kok ini kok makin ramai? Ya. Jadi diusir ke Madinah, mereka ke Madinah ini. Dimusuhi di Mekah. Loh, muncul di Madinah nih. Berita itu terdengar ke orang Quraisy. Nah, ketika orang Quraisy tahu bahwa Islam tersebar di kota Madinah, syaddadatil adza ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka semakin mengeraskan, ya, tekanan permusuhan kepada sahabat-sahabat Nabi di kota Makkah. Fa amarahum bil hijrati ilal Madinah, lalu Nabi memerintahkan kepada mereka untuk hijrah ke Madinah. Wal lihaq bi ikhwanihimul ansar, untuk menyusul saudara-saudara mereka yang sekarang sudah menjadi Ansor, yaitu para penolong-penolong, orang-orang yang sudah terlebih dahulu Islam dan berangkat ke kota Madinah. Fa kharaju min Makkah khufiyatan, lalu sahabat Nabi ini keluar dari kota Makkah secara sembunyi-sembunyi. Khaufan min amtamna'ahum Quraisyun minal hijrah, karena takut dicegat atau dilarang oleh Quraisy tidak boleh hijrah. Wa arada Abu Bakar, di sini dikatakan fakanu yatasallaluna wahidan ba'da wahidin. Mereka keluar sembunyi-sembunyi satu demi satu. Liya'budullaha alladzi imtasaja hubbuhu bilahmihim wa damihim. Semata-mata karena ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah bercampur kecintaannya antara daging
daging dan darahnya. Hatta saru la yu'nauna. Karena begitu cintanya kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah secara tenang. Di Makkah tidak ada kenyamanan, tidak ada khusyuan beribadah. Karena begitu maunya mereka ibadah, hatta saru la yu'nauna bimufaraqati awtadihim. Mereka sampai tidak peduli akan meninggalkan kampung halamannya. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita mau berangkat, kita mikirin nggak rumah kita? Mikirin nggak kampung halaman kita? Pasti kita mikirin. Jangankan pergi rehlah atau pergi kemana-mana gitu kan. Pergi umroh haji saja. Yang dulunya persiapan berbulan-bulan kita umroh. Baru 5 hari di Madinah sudah pengen pulang. Ustaz kapan pulang? Ustaz kapan pulang? Loh, kemarin kan pengen ke sini. Begitu di sana pengen pulang. Gimana sih? Inilah manusia ini. Kita manusia, kok di rumah pengen jalan-jalan. Yuk rekreasi. Begitu jalan-jalan, kapan kita pulang? Buru-buru pulang. Manusia ini gimana sih? Ya, ini kita manusia ini. Di Jakarta pengen pulang kampung. Saya pulang kampung gelisah mau balik ke Jakarta. Inilah kita manusia ini. Suka bosan. Kemudian, jadi mereka sampai tidak peduli meninggalkan kampung halaman. Wal ibti'ada an abaihim wa abnaihim. Juga tidak peduli mereka akan jauh dari keluarganya, orang tua mereka, anak-anak mereka tinggalkan. Madama fi zalika ridallah wa rasulihi, selama dalam perjalanan itu mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, jamaah sekalian, wa arada Abu Bakrin ayyuhajirah. Ketika itu Abu Bakar juga ingin berangkat. Tapi apa yang Nabi lakukan? Famana'ahur Rasul. Lalu Nabi larang, jangan Abu Bakar. Fabaqiya ma'ahu bi Makkah, dan Abu Bakar tetap bersama Nabi di kota Makkah. Dan nanti pada cerita selanjutnya kita akan tahu bahwa Abu Bakar inilah yang menemani Nabi berhijrah. Sampai ada cerita Gua Thur, ya, ada cerita pengepungan di rumah Abu Bakar, cerita yang kita tahu dalam sejarah. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, satu catatan, ini salah satu sifat kenegarawanan pemimpin yang sejati. Jadi kalau pemimpin yang baik itu menyelamatkan umatnya dulu, baru dia. Jadi menyuruh sahabatnya ke Madinah, itu untuk apa? Untuk selamat kan? Nabi bertahan di kota Makkah untuk menghadapi segala gempuran Quraisy. Kira-kira kalau pemimpin kita sekarang nih, kalau ke Madinah, kan di Madinah ini sudah bagus. Jadi dakwah Islam di sana sudah sukses. Mereka siap menerima orang-orang dari Makkah. Mereka siap menjaga orang-orang Makkah. Kira-kira kalau kita sekarang nih, saya dulu ke sana ya. Saya dulu ke sana sama keluarga, selamatkan diri dan keluarga. Kami ya Rasulullah, kamu di sini aja dulu. Nanti kalau ada, nanti saya WA. Nanti kalau kemudian menyusul. Tapi Nabi tidak. Nabi menyelamatkan sahabatnya dulu. Sahabatnya dulu disuruh berangkat, biarlah kemarahan orang-orang Quraisy itu semua dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan pada peristiwa selanjutnya kita akan tahu, bahkan Nabi sampai hampir dibunuh. Jadi pada malam itu, malam hijrah Nabi ke Madinah, itu malam-malam paling menegangkan dalam sejarah, karena di situ target Quraisy tidak ada opsi lain, satu opsi saja, malam itu Nabi harus dibunuh. Ya, malam itu Nabi harus mati. Demikianlah jamaah sekalian, kajian kita pada hari ini tentang beberapa episode dari sejarah baginda Rasulullah SAW dan sirah nabawiyah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini barokah, dan insya Allah juga semakin menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dan juga kepada Islam. Dan karena kita selalu teringat bahwa Islam ini kita dapatkan tidak dengan mudah, tidak dengan bukan hadiah, tetapi betul-betul karena perjuangan, ya darah, ya air mata, ya nyawa melayang demi
menegakkan risalah Nabi Muhammad SAW dan sampai ke kita. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.